Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita awali dengan bersyukur, menyanjung Allah setinggi-tingginya karena telah memudahkan kita dengan anugerah kembali memenuhi majelis ilmu, khususnya dalam tema sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah Allah, salah satunya itu di masjid yang kita muliakan. Tentu harapannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan barokah, menurunkan rahmatnya, menurunkan perlindungannya untuk kita dan mencatat sebagai amal kebaikan, sehingga kelak dengan rahmat itulah Allah mengizinkan kita menjadi jamaah ahli surga. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, menukil ucapan Imam Ibnul Jauzi. Beliau memberikan ilustrasi, tapi benar ilustrasinya. Ada dua manusia, dua orang yang Allah takdirkan sama-sama tenggelam. Yang satu bernama Fir'aun, yang satu bernama Yunus bin Matta alaihi salam. Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah. Yunus bin Matta tenggelam di samudra yang luas, bahkan secara kronologis itu jauh lebih dahsyat tenggelamnya Nabi Yunus. Karena kalau Fir'aun tenggelam ya tenggelam gitu aja kan. Tapi kalau Nabi Yunus awalnya nggak tenggelam, menjadi salah satu penumpang kapal, kemudian dilempar ke laut, kemudian di tengah lautan yang gelap dan luas itu dicaplok atau dimakan al-hut, ya, ikan besar zaman itu. Kita nggak tahu namanya, mungkin hari ini kita sebut ada paus atau ada hiu, dan dibawa ke dasar lautan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan besar itu selama 40 malam. Nah, lebih ngeri kan ini. Diuncalin ke kapal, dimakan ikan besar, dibawa di dasar laut 40 hari 40 malam. Kemudian Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan, pertanyaannya cuma satu, siapa yang Allah tolong? Ya. Ternyata yang Allah tolong adalah hambanya yang jauh di dasar laut itu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya mendengar rintihan orang yang beriman dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Karena itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta,
dengan musibah yang beliau alami, beliau kokoh di atas tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Nah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingat kepada Allah. Ya. Yang tahu bahwa dirinya tidak punya kekuatan. Kekuatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama-sama tenggelam dengan Fir'aun. Kenapa Fir'aun enggak ditolong? Ya jawabannya karena Fir'aun sombong. Ingkar, tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Musa di zaman itu. Maka kunci kemenangan, kunci pertolongan, kunci perlindungan adalah ketika kita betul-betul memahami bahwa kita ini adalah hambanya dan bersikap kita ini rendah di sisinya dan tidak lupa untuk terus mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan-ketaatan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Akhir dari perjumpaan kita pembahasan yaitu Nasrullah fi ghazwati Badril Kubra. Kemenangan dari Allah di saat kaum muslimin berjumpa dengan musyrikin Mekah dalam peristiwa perang Badar. Ya. Kalau mau dilihat dari jumlah, kaum muslimin kalah jumlah. Mereka cuma 300-an. Musyrikin 1000. Tetapi karena hari itu muslimin betul-betul taat kepada Allah, maka betapa banyak ya jumlah yang sedikit itu mampu mengalahkan jumlah yang besar. Maka nanti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika sudah masuk Islam, bahkan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin penaklukan Syam atau Romawi hari itu, kaum muslimin jumlahnya 240.000. Ya, 240.000 musuhnya, mohon maaf. 240.000 itu Romawinya. Muslimin hanya 40.000-nya saja. Bayangkan sekarang 40.000 versus 240.000. Berarti 1 banding berapa itu? 6. Ya, 1 banding 6. Maka spontan lihat pasukan yang banyak itu, sebagian muslimin mengucapkan ma'a'zama Rum wa ma'aqallal muslimun. Betapa banyaknya Romawi dan betapa sedikitnya muslimin. Itu Khalid mendengar. Nah, dan ucapan ini bahaya nih kalau didengar yang lainnya, nanti akhirnya jadi down. Ya. Tapi kenyataannya kalau kita nonton ya sama, betul. 240.000 dibandingkan 40.000 kan kalah jauh. Kemudian Khalid dengan suara yang lantang memutarbalikkan ucapan ini. Ya, ma'a'zama muslimun wa ma'aqallar rum. Betapa banyaknya muslimin dan betapa sedikitnya orang-orang Romawi. Kemudian Khalid di hadapan pasukannya, ya, al-kathrah an-nasru minallah. Yang banyak itu bukan jumlahnya, banyak itu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit adalah yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan firman Allah, kam ya, fi'atan qalilah taghlub fi'atan katsirah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Ya, jadi berkaitan dengan jumlah secara strategi silahkan bisa di manage atau diatur, tetapi kemenangan sejati adalah kemenangan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga di dalam dakwah, ya, di dalam kita istiqomah melaksanakan ketaatan, banyak ya atau jumlah yang semarak ya itu bukan menjadi barometer kebenaran. Bisa jadi yang istiqomah berada di atas kebenaran ya, itu jumlahnya lebih sedikit, bahkan jauh lebih sedikit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dengan kondisi asing. Ya, pemeluknya dikit. Di tengah 360 berhala di Mekah. Kemudian orang-orang yang menyekutukan Allah lebih banyak jumlahnya, yang bertauhid sedikit. Dan Islam akan kembali nanti seperti itu. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Asing di sini adalah orang yang istiqomah di atas kebenaran. Maknanya jemaah yang dirahmati Allah, Rasul sudah menyampaikan yang megang kebenaran saja itu jumlahnya sudah dikit. Ya, jangan kemudian sing titik tambah tukaran, tambah sikut-sikutan, ya, tambah neng-nengan barang, ya, tambah sansoyo titik. Ya. Tapi sedikit itu juga kemudian jangan dijadikan barometer kalau dakwah juga harus sedikit. Engko lek tambah jamaah ojo akeh-akeh. Engko ora dadi ghuraba neh. Ya enggak seperti itu juga. Ya. Kalau model seperti itu ya saya pesan kepada pesantren-pesantren gak usah buka penerimaan santri baru. Engko sansaya akeh. Malah ora dadi ghuraba. Bukan seperti itu, ya. Pokoknya selagi kita berada di atas kebenaran, ya, kita berusaha meniti jejak Rasul dan para sahabat, ya, sebanyak apapun jumlah kita itu dibandingkan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, nah itu tetap masih sedikit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemenangan di dalam peristiwa Badar membawa dendam yang sangat besar pada orang-orang Quraisy Mekah. Sehingga setahun berikutnya, yaitu tahun 3 Hijriah, mereka berusaha totalitas untuk membangun kekuatan dengan berhasil mengumpulkan 1000 unta. Berarti kalau 1000 unta penunggangnya ya 1000. Ya. Kemudian mereka mengumpulkan hampir di angka 600 pakaian perang. Wah, ini besar sekali. Karena muslimin hari itu di Madinah yang punya pakaian perang itu hanya 150 orang aja. Enggak semuanya punya baju jirah perang. Tapi musyrikin, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-36, innalladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, musyrikin Mekah, yunfiquna amwalahum, mereka mengeluarkan harta, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi dakwah dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang kafir ya, semangat mengeluarkan harta untuk memusuhi Islam. Wa sayunfiqunaha, dan mereka terus-menerus akan mengeluarkan harta itu. Takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Ya, tapi mereka akan rugi. Mereka akan nyesel itu. Karena upaya apa saja mereka lakukan, tapi nanti kenyataannya di akhirnya tetap Allah menangkan muslimin dan Allah kalahkan mereka. Tapi catatannya di sini, orang kafir, orang musyrik saja tetap
mengeluarkan harta untuk apa? Untuk memusuhi muslimin. Bayangkan, Abu Jahal itu sebetulnya nggak kaya-kaya amat dalam harta, tapi dalam kepemimpinan, dalam memprovokasi masyarakat, kemudian dalam kemiliteran, nah itu memang punya skill. Dan usia memang sebanding dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lebih tua, lebih senior, lebih kaya dan kaya banget. Orang Mekah sepakat bahwa Walid bin Mughirah itu orang terkaya di zaman Nabi. Ya, bapaknya Khalid, namanya Al-Walid bin Mughirah. Itu orang kaya raya, super kaya. Di musim haji setiap hari bisa menyembelih ya 10 sampai 100 ekor unta. Bayangno itu kalau satu bulan Dzulhijjah, dihitung aja itu kali 30 hari. Sudah berapa unta itu? Belum kalau bulan Dzulqa'dah dan bulan Muharram juga sama. Kaya raya. Dan ahli di dalam syair Arab. Ya. Bahkan dengan bangganya dia mengucapkan, kalau ada syair Arab dari kalangan manusia, jangankan dari kalangan manusia, kalau ada jin yang bersyair tapi pakai Arab, saya juga tahu. Ya, jangankan manusia sing bersyair. Ya. Sampai bangsa jin kalau mau bersyair asalkan pakai bahasa Arab, dia tahu juga. Oleh karenanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa Al-Quran, terkadang beliau baca bersama, atau beliau baca dalam arti menyebutkannya dengan hafalan bersama Abu Bakar di sisi Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram. Itu Walid bin Mughirah itu memang sengaja untuk mendengarkannya, karena Walid bin Mughirah orang yang sangat paham bahasa Arab, sehingga sangat tahu itu kalau Al-Quran itu bukan bikinan manusia, itu betul-betul mukjizat. Gak ada manusia yang bisa. Itu Walid mengakui dalam hatinya. Maka diriwayatkan dia pernah mengucapkan terkait dengan Al-Quran, wa inna fihi lahalawatun. Wa inna fihi, sesungguhnya yang ada di dalam Al-Quran, kata Al-Walid bin Mughirah, lahalawatun, ada kelezatan, ada manis-manisnya. Ya. Jadi merasa nikmat. Oh, ini gembongnya musyrikin Mekah. Itu dengerin Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merasa lezat, nikmat, ada manis-manisnya. Itu dalam hatinya. Dan itu ketika ditanya oleh Abu Jahal sama Uqbah ibnu Abi Mu'id, Umayyah bin Khalaf, itu ngomong demikian. Al-Quran itu manis. Cuma Abu Jahal bilang jangan sampai narasi seperti ini terdengar oleh masyarakat Mekah pada umumnya. Harus kamu rubah itu. Ya, jangan dinarasikan apik, kudu sing elek. Kan mumet niku, Pak. Barang apik dikon ngomong elek piye terus, Pak. Ya, makanya mikir keras itu. Dan di dalam surat Al-Muddathir, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kondisi Al-Walid bin Mughirah. Dia pikir keras, fakkara wa qaddar. Ya, wis kuat-kuatnya dia mikir itu untuk menilai Al-Qur'an. Faqutila kaifa qaddar. Ya, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Jadi dia berpikir keras piye nyampaikan ke umat ini Al-Quran ki apa ya? Ya, akhirnya sampai mati
ya, dan nanti dia disiksa oleh Allah dengan sangkaan yang buruk terhadap Al-Quran, padahal itu sangkaan yang berlainan dengan hatinya, ya. Dia mulai sombong di sisi Al-Quran, dia belakangi Al-Quran, sampai dia berani menyebutkan in hadza illa sihru yu'thar. Al-Quran itu warga Arab, warga Quraisy itu sihir yang berdampak yang datang dari Muhammad. Makanya kalau kalian mendengar Al-Quran, rasa hati itu bergetar kan, itu sihir Muhammad itu. Wa qala in hadza illa qaulul bashar. Jangan percaya kalau Quran itu dari mukjizat datang dari Tuhannya Muhammad, itu betul bikinannya Muhammad sendiri. Itu ucapan siapa? Al-Walid bin Mughirah di hadapan masyarakat Mekah. Tapi kalau di hadapan tokoh-tokoh, dia mengatakan tadi, wa inna fihi la halawatun. Ya, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada halawah, ada manis dan kelezatan padanya. Nah, ini sebetulnya tamparan bagi kita yang muslimin dan muslimat, ya, yang dari awal kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, mendengar kisah Al-Walid bin Mughirah yang gembong musyrikin, hatinya ya tidak bisa dibohongi, mendengar Al-Quran ada kelezatan dan merasa nikmat. Nah, kita ini kadang ketemu Al-Quran ngaji malah ngantuk mas, ya kan? Ya, ngaji malah ngantukan lah ini loh. Sing Walid bin Mughirah loh, dengar Al-Quran bilangnya nikmat. Kalau kita kok belum bisa nikmat ketika ngaji, lah itu berarti PR-nya. Ya, mungkin intensitas waktunya ditambah, ya, atau manajemen membacanya mungkin ya diperbaiki dan lain seterusnya. Jangan sampai kita kalah dengan Walid bin Mughirah. Nah, maka Walid bin Mughirah ini salah satu manusia di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak mengeluarkan harta untuk menjegal dan menghalang-halangi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia gelontorkan harta-hartanya kepada Abu Jahal, ya, kepada antek-anteknya. Gimana caranya biar muslimin itu nggak berkembang sampai ujung-ujungnya nanti terusir ke Madinah, ya, sampai kemudian bertemulah, ya, dua kubu, Madinah sama Mekah. Madinah mewakili orang-orang yang beriman, Mekah mewakili orang-orang yang kafir. Ya. Maka sekarang kalau orang-orang kafir saja semangat di dalam mengeluarkan harta di jalur setan, maka harusnya kita juga semangat mengeluarkan harta di jalur kebaikan. Lah wong sing salah wae tetep semangat njur istiqomah loh. Mosok kita juga kalah semangat sama kalah istiqomah. Yang jelas salah itu mereka masih semangat mengeluarkan harta, waktu, tenaga, pikiran hanya untuk menghalang-halangi kebenaran. Nah, kita ini yang berusaha berada di atas kebenaran, ya, malah sing klemer, ya kan, sing kono sing satset, ya, kitane sing kur mager lek jari anak-anak zaman sekarang, ya. Ya, maka ketika Abu Jahal, ya, memang sudah tewas di Badar, maka muncul penggantinya yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan menjadi pemimpin Quraisy dan dimunculkan, dilahirkan tokoh-tokoh muda. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Kemudian Khalid, anaknya Al-Walid bin Mughirah, itu juga dimunculkan. Ya, mulai dikenal itu tokoh-tokoh muda Quraisy. Padahal nanti Masya Allah semuanya masuk Islam. Enggak Abu Sufyannya, enggak Ikrimahnya, ya, kemudian Khalid bin Walidnya juga. Tapi di tahun 3 Hijriah mereka adalah tokoh-tokoh utama di dalam peristiwa perang Uhud. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Sekarang kita pindah ke posisi kaum muslimin, yaitu Madinah bersama Rasulullah. Di saat beliau mendapatkan berita dari intelijen atau spionis beliau bahwa masyarakat musyrikin Mekah sudah mempersiapkan kurang lebihnya ada 1.000 pasukan dan nantinya mereka akan menyerang Madinah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin, baik yang dewasa maupun yang masih remaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka bermusyawarah. Tapi sebelum itu Rasul bercerita tentang mimpi. Ya, jadi Rasul itu bermimpi dan mimpinya para nabi wahyu. Rasul bilang, beberapa hari dalam tidurku aku menyaksikan bahwa baju perangku itu bolong-bolong. Ya, baju perangku bolong-bolong. Kemudian pedangku ujungnya gempil. Itu kisah mimpinya Rasul, disampaikan kepada muslimin di Masjid Nabawi. Dan kalian setelah mendengar bahwa orang-orang musyrikin Mekah mereka merencanakan untuk menyerang kita, maka mana yang kalian inginkan? Apakah kita perang dengan bertahan? Artinya ya sudah, kita di dalam aja, di Madinah saja, nggak perlu keluar. Kalau mereka serang, kita bertahan. Jadi sistemnya defend. Atau kita hadang mereka keluar dari Madinah, dan ketika kita sudah berhadapan-hadapan ya kita serang. Maka sahabat-sahabat yang rata-rata muda usianya, dan memang sengaja mereka bukan pelaku dari peristiwa Badar. Karena peristiwa Badar itu kan awalnya niatnya kan nggak perang, hanya untuk menghadang kafilahnya Abu Sufyan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersegera, siapa yang punya kendaraan berangkat, yang nggak punya berarti nggak usah berangkat. Maka banyak sekali pemuda-pemuda Madinah hari itu yang tidak ikut serta dalam peristiwa Badar. Dan ketika Rasul pulang, ya Rasul muliakan seluruh veteran Badar itu, alumni Badar, dengan sabda beliau, "I'malu ma syi'tum faqad wajabatkumul jannah." Mau kalian mau ngelakuin apa aja karepmu, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian surganya. Enak loh. Ya, jadi veteran Badar itu udah dapat angin segar, lampu hijau, ahli surga. Lah yang muda-muda sing gak melu-melu kan meri, Pak. Wah, aku masuk iki. Ya. Akhirnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah, yang muda-muda ini sepakat, ya Rasulullah kita serang mereka, kita keluar Madinah. Ya, mereka meri dengan paman-pamannya, ayah-ayahnya, ya generasi-generasi yang lebih senior, mereka mendapatkan kemuliaan surga karena menemani Rasul berjuang di perang Badar. Nah, mereka pengen seperti itu, maka mereka sepakat kita perang saja dengan sistem nyerang, kita hadang. Yang senior-senior seperti Abu Bakar, Umar, ya itu ngadem-ngadem enggak. Kalau dilihat dari mimpinya Nabi, ya itu artinya kita harusnya bertahan saja. Kalau kita keluar, bisa jadi apa yang beliau ceritakan itu, bahwa rompi perangnya bolong-bolong, rusak, pedang beliau gempil, ya itu menandakan bahwa yang terdekat dengan beliau itu akan membawa musibah kepada beliau.
Dan betul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, maksudnya apa, baju perang dan pedang adalah orang-orang yang terdekat dengan beliau. Gempil dalam arti meninggal. Dan betul nanti ketika perang Uhud terjadi, banyak sekali dari orang-orang terdekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesyahidan. Nah, tapi berangkat dari wasyawirhum fil amr, ya, bermusyawarahlah di atas perkara-perkara kalian, maka hasil musyawarah menghasilkan mufakat, pokoknya kita keluar perang. Enggak ngenteni musuh di dalam Madinah, tapi kita keluar Madinah untuk menyambut kedatangan musyrikin. Ya sudah, ketika disepakati seperti itu, Rasul tutup majelis, Rasul balik pulang ke rumah. Beliau mulai persiapkan apa yang dibutuhkan dalam peperangan. Nah, yang sepuh-sepuh seperti Abu Bakar, Umar itu genti nemoni sing muda-muda itu. Ya, mumpung nggak ada Nabi ini, jadi diseweneni Mas. Januin, ya kalian tuh tahu apa enggak? Rasul itu udah cerita mimpinya itu menunjukkan kalau beliau itu pengen perang dalam. Malah kalian ngejak-ngejaki metu barang. Ya. Itu Rasul itu cerita itu tadi itu menandakan kalau kita lebih baik di dalam Madinah aja, nggak usah keluar. Akhirnya ketika dijelaskan dengan gamblang, yang muda-muda sadar. Ya, jangan ikuti hawa nafsumu. Rasul sudah seperti itu, berarti Rasul menginginkan perang di dalam. Akhirnya perwakilan dari yang muda-muda itu menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka kemudian bertemu dengan Nabi. Mereka mengucapkan, ya Rasulullah, nahnu tabi'un bi amrikum. Rasul, kami adalah orang-orang yang mengikuti apa saja urusanmu. Sudah, hasil rapat tadi dicabut tidak apa-apa ya Rasul. Kalau engkau menginginkan perang dalam, kita ikut. Enggak usah keluar, tidak apa-apa. Tapi apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak layak seorang nabi atau utusan Allah kalau sudah siap dengan baju perangnya untuk kembali menanggalkannya. Itu kata Rasul. Rasul sudah siap-siap. Ya. Maka sudah. Hasil tadi itu yang kita jalani. Masya Allah. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang Islam itu sesuai dengan akadnya. Patuh dan taat sesuai dengan akad di awal. Hasil mufakat dari musyawarah apa? Nah, itu yang dijalankan. Kalau nanti ada berbagai macam apapun kekurangan, nah, nanti bisa dievaluasi lagi kapan? Ya ketika musyawarah. Ini pelajaran penting banget ini. Ya. Terkadang sekarang rapat mufakat. Jebul keluar dari rapat atau musyawarah, nah itu ada kelompok kecil yang rubah nih iso wae, Pak. Ya kan? Sing secara umum lho perasaan wingi hasilnya ngene kok mlakune kok beda ya. Dirubah Mbak. Dan kanca-kancane. Nah, ini repot ini kayak gini. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh di atas hasil kemufakatan dari awal. Kalau mau berubah silahkan, cuma merubahnya dengan apa? Musyawarah lagi. Bukan meneng pas musyawarah jebule engko gawe usulan lain yang buri rapat jur kuwi sing dilakoni. Wah ini menggunting dalam lipatan ini sing ngene iki. Padahal hasilnya gimana coba perang Uhud itu? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin perang Uhud yang masyhur di kita itu muslimin banyak sekali korban. Ya, bahkan di salah satu tempo peristiwa peperangan kaum muslimin kalah. Ya, kaum muslimin kalah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah
Dan orang-orang yang di sekelilingnya seperti Abu Bakar, Umar tidak pernah menyalahkan hasil rapatnya. Muslimin kalah itu sampai Hamzah wafat menjadi syahid. Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam luka-luka, wajah beliau berdarah-darah, gigi beliau pecah. Gak ono sing protes. Kandhani sing cacah nom iki. Kandhani perang ning jero wae. Ya, gak usah metu ritek. Kandhani to koyo ngene to. Gak ada satupun riwayat yang menyalahkan hasil rapat. Ya. Kalau memang hasilnya seperti itu dijalankan kok ternyata tidak sesuai ekspektasi, sudah nanti dirembuk lagi, dievaluasi. Mufakat lagi, mungkin keluar poin atau value yang berikutnya, kan gitu. Nah, ini contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau teguh di atas hasil musyawarah, beliau jalankan, dan qadarullah kalah pun ya terima. Ya, tidak saling menyalahkan. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memilih untuk keluar menghadang musyrikin dari wilayah Uhud. Ya, jadi saya gambarkan bahwa Uhud hari ini masuk wilayah Madinah. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Uhud itu udah di luar kota Madinah. Ya, jadi Uhud yang jaraknya mungkin cuma 5 kilo, 6 kilo dari Masjid Nabawi hari ini, itu dulu di zaman Nabi itu nggak masuk Madinah. Itu sudah di luar. Ya. Bayangkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau safar, itu kalau sudah sampai Uhud, beliau itu sudah mulai menjamak sholat, mengqashar sholat. Ya, dalam perjalanan safar beliau. Kenapa? Karena Uhud sudah keluar kota, maksudnya sudah bukan di gerbang masuknya Madinah lagi. Kuba juga demikian. Ya, Kuba juga demikian. Jadi gambaran Madinah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti perluasan Masjid Nabawi dengan perhotelan ada sekitarnya hari ini. Yus kok sak monotok Madinah. Ya. Jadi bukit-bukit seperti ada, kalau di Mekah ada Al-Ahbasyain, ya. Di Madinah juga ada perbukitan gunung-gunung, termasuk Gunung Ainain yang ada di Uhud, yang di situ para pemanah berdiri. Nah, gugusan-gugusan gunung itu yang udah memisahkan antara dalam Madinah sama luar Madinah. Ya. Makanya nanti Dajjal sebagai tanda akhir zaman itu nggak bisa masuk Madinah, itu mentok cuma di balik Uhud. Ya. Jadi tanah wilayah Uhud itu sudah tanah merah, warnanya agak kemerah-merahan, coklat kemerah-merahan. Dan di balik gunung Uhud itu tanahnya asin. Kalau sampean dilihat ini itu ada asinnya. Itu memang betul Rasulullah menyebutkan sebagai ardhun malih, ya, tanah yang asin. Nah, Dajjal mentok di situ, nggak bisa masuk. Ya, karena kalau sudah Uhud ya sampai Masjid Nabawi udah masuk wilayah haram atau wilayah tanah suci. Dajjal nggak bisa. Ya, Dajjal cuma mentok di seberangnya itu. Kalau kita hitung dari Masjid Nabawi, itu dari Masjid Nabawi ke barat dayanya beberapa kilo dari situ, ya sampai ke wilayah Uhud dan baliknya itu ada nama kampung Juruf. Ya, daerah Juruf itu disitulah Dajjal ngecamp beberapa hari. Ya, jadi mendirikan kemahnya itu beberapa hari ada di daerah Juruf. Ya, hari ini daerah Juruf itu ada di Madinah. Sampai kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, watarjuful Madinah thalatha marrat. Ya, ketika Dajjal kemah ya di Madinah tapi bukan wilayah tanah sucinya,
Maka setelah itu Allah takdirkan ada 3 kali gempa di Madinah. Madinah gempa, Mas, goyang 3 kali. Dan gempa itulah yang membuat seluruh munafik laki-laki dan munafiqah perempuan yang awalnya tinggal di Madinah semuanya keluar. Ya, jadi hikmah Allah berikan gempa Madinah di akhir zaman akan mengeluarkan semua warga yang munafik. Yang ada dan yang tinggal hanya betul-betul orang yang beriman. Jadi penyortirannya dengan gempa itu. Nah, kemana orang yang munafik, baik laki-laki maupun wanitanya, ikut Dajjal. Jadi pengikut-pengikutnya, jadi antek-anteknya, ya. Itu peristiwa, ya, termasuk tanda besar hari kiamat, yaitu Madinah gempa. Ya, karena Madinah adalah daerah yang bisa dibilang paling aman di dunia ini, ya, bahkan mendapatkan keutamaan. Dan kita pun dulu punya jargon, ya, pengen negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang masyarakatnya adalah masyarakat madani. Apa masyarakat madani maksudnya? Masyarakat yang prototipnya ya Madinah. Ya, betul-betul ngikuti masyarakat zamannya Nabi dan sahabat di Madinah. Itulah masyarakat madani. Ya, masyarakat yang beriman, bertakwa, ya, kemudian saling menyayangi, mengasihi, masya Allah, enak. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda terkait dengan Uhud, ya, yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud, ya, kata Rasul, mencintai kita, maka kita pun mencintai Uhud. Ulama memiliki 2 tafsiran dalam hadis ini. Tafsir yang pertama adalah kiasan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan bahwa Uhud itu berada di mana? Di Madinah. Ya, maka Madinah sebagai pusat Islam dan peradabannya itu mencintai muslimin secara umum, secara utuh. Maka muslimin dimanapun itu juga lazim untuk cinta kepada muslimin yang ada di Madinah, khususnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau diberikan nikmat dan anugerah dari Allah, mamanya rezeki bisa ke Madinah, itu niatkan untuk berziarah di masjid beliau, ya, bukan ke kuburan beliau. Bonusnya ya kalau kita keluar dari masjid bisa melewati kuburan Nabi. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk kalau kita di Madinah niatkan ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ke kuburan Nabi. Ya, karena keberkahan itu ada di masjidnya itu. Kalau ke kubur Nabi kita bersolawat saja, mengucapkan salam. Ya, itu di antara adab-adab kita di kuburan Rasul. Bukan malah berdoa menghadap kubur Nabi. Ini kesalahan besar. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyu baitin wada'allahu lin-nasi awwala." Wahai Rasul, rumah ibadah atau masjid yang paling pertama Allah ciptakan atau anugerahkan untuk manusia itu masjid apa? Rasul kemudian menjawab, Baitullahil Haram. Masjidil Haram, itu Ka'bah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, selanjutnya masjid apa ya Rasul? Selanjutnya kata Rasul, Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Abu Dzar masih tanya lagi,
Berapa jarak antara keduanya? Jarak pembangunannya maksudnya. Ya, kalau Ka'bah dan Masjidil Haram paling tua, ya, maka selanjutnya Baitul Maqdis yang ada di Palestina yang kedua. Jarak antara Mekah sama Palestina, pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa tahun kata Rasul? Arba'una aman, 40 tahun. Berarti di sini masjid yang paling tua, ya, atau rumah Allah yang paling tua di muka bumi adalah Masjidil Haram. Dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi itu baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang hijrah. Bahkan sama Kuba lebih duluan Kuba. Tapi Rasul tetap memuliakannya dengan la tasuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian ngoyo, ya, berusaha keras untuk berziarah ke sana ke sini, berkunjung ke sana ke sini, kecuali oleh ngoyo, ya, boleh kita berusaha maksimal kalau ingin mengunjungi 3 masjid. Ya, yang pertama Masjidil Haram, Masjidil Aqsa juga yang disebut, dan satunya adalah Masjid hadza, kata Rasul, masjidku ini. Masjid mana itu? Masjid Nabawi. Ya, maka ketika di Madinah itu anjuran terbesarnya itu untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Ya, disitulah banyak keberkahannya. Nah, jadi para ahli ilmu menafsirkan yang pertama bentuk kiasan, bahwa Madinah mencintai kaum muslimin, maka kaum muslimin layaknya juga mencintai Madinah. Yang kedua, ya sebagaimana itu. Ya, Uhud cinta, kita pun juga cinta kepada Uhud, plek, ya sesuai dengan narasi hadisnya. Ya, memang Uhud kan barang mati, Ustaz. Iya, zaman dulu. Sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum jadi nabi, ya, tapi sudah ada nubuat, tanda-tanda kenabian, itu batu-batu yang ada di Mekah nyalami Nabi. Ya kan? Mengucapkan salam kepada Nabi. Cuma bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Pohon-pohon juga mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, kemudian ketika di Madinah, Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, ya, naik Uhud bergetar sebentar, Rasul injek, ajak ngomong, usbut anta ya Uhud, fa inna fikan nabi wasiddiq wasyahid. Ya, diam engkau ya Uhud, karena di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan syahid yaitu Umar. Nah, ini Uhud diajak bicara sama Rasul, tahu. Ya, karena di antara keistimewaan para nabi dan rasul, terkadang benda-benda mati bisa berbicara atau bisa berkomunikasi dengan mereka. Ini bagian dari mukjizat. Ini nggak bisa diulangi dengan orang-orang seperti kita. Itu kalau nggak halusinasi, iyo rodok-rodok gendeng lah ora, yo mulai dukun boh gitu. Ya, kalau Nabi percaya, tapi kalau yang manusia biasa nggak bisa. Ya, jadi yang dimaksud Uhud cinta kami dan kita mencintai Uhud, itu ya betul seperti itu. Dan ada riwayat bahwa besok ada tempat-tempat yang di muka bumi ini Allah angkat ke langit. Ya, Allah angkat ke langit. Ya, Allah taruh di surga. Sebagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul melihat bahwa ternyata nanti di surga beliau melihat ada 4 sungai, tapi 2-nya Rasul sudah kenali, 2-nya belum. Yang sudah dikenali yaitu Eufrat dan juga sungai Nil, Tigris. Ya, itu pun semuanya nantinya akan Allah angkat. Kemudian Uhud juga demikian. Ya, di hari akhir atau di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua yang ada di muka bumi dan isinya. Ya, langit, semua yang Allah kehendaki hancur pasti hancur. Yang tidak Allah kehendaki hancur, ya enggak hancur. Ya, bisa jadi Uhud yang di dunia hancur, tapi nanti Allah, ya, bawa lagi Uhud untuk diletakkan di surga.
Ya, kalau menurut sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian ingin melihat filmnya hari kiamat, ya, jadi secara kronologi, ya, runut bagaimana kiamat terjadi, falyaqra surat at-takwir, maka hendaknya dia membaca surat at-takwir. Idza syamsu kuwirat, ya, ketika matahari digulung. Karena hari kiamat itu terjadi di waktu duha. Masyarakat, orang-orang, manusia, mereka bingung. Harusnya ini wis padang. Ya, harusnya wis padang. Tapi kok hari itu sek peteng. Enggak ada cahaya sama sekali. Ya, makanya memang di hari itulah kiamat Allah tegakkan. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari Allah gulung. Ya, mereka nggak sadar, dan yang menyaksikan hari kiamat adalah masyarakat atau manusia yang betul-betul tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Uhud mencintai kita, kita mencintai Uhud, ya. Di dalam pemaknaannya memang lebih condong ke tafsir yang kedua, ya. Plek sesuai dengan narasi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Karena memang di beberapa sirah beliau itu perbukitan atau pegunungan itu ada beberapa nilai sejarah. Seperti tadi, ketika Rasul ditanya mana yang lebih dulu atau bangunan pertama untuk ibadah, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah, dengan Baitul Maqdis jaraknya 40 tahun. 40 tahun itu berarti kalau kita merujuknya pembangunan Ka'bah di era Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi itu yang disepakati di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Membangun Ka'bah, tapi yarfa itu apa? Meninggikan, qawaid, pondasi. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah bukan dari bikin pondasi, tapi membangunnya meninggikan pondasi yang sudah ada. Ya, berarti pertanyaannya, ya sapa sing bangun pertama, sing gawe pondasi Ka'bah iki sapa? Lah itu enggak ada ulama yang sepakat. Ada yang berpendapat yang membangun ya malaikat. Banyak yang berpendapat demikian. Ya, semenjak Allah ciptakan bumi. Pendapat yang kedua yang tidak kalah banyaknya, dan ini yang diambil oleh Imam At-Tabari, yaitu Nabi Adam alaihi salam yang bangun Ka'bah pertama. Ini mulai dari pondasinya. Ya. Nah, kalau kita mengikuti pendapat Imam At-Tabari yang membangun Ka'bah pertama adalah Nabi Adam, dari mana beliau dapat material untuk bangun Ka'bah? Jawabannya di Mekah itu ada pegunungan gugusan bebatuan, salah satunya itu Jabal Abu Qubais. Ya, Gunung Abu Qubais yang hari ini yang paling masyhur adalah bangunan istana kerajaan Saudi, Raja Saudi yang di Mekah, yaitu pondasinya yaitu bebatuan pegunungan Abul Qubais dan gugusan yang mengitarinya. Jadi hari ini kita masih bisa menyaksikan bahwa Abul Qubais itu dulunya adalah material untuk membangun pondasi Ka'bah. Ya. Imam Tabari juga menyebutkan Nabi Adam ketika wafat, ya, meskipun di mana tepatnya wallahu a'lam, Allah sembunyikan, memang dikuburkan di gugusan pegunungan Abul Qubais. Karena istri beliau Hawa, ya, itu disinyalir wafat di Jeddah. Makanya ada kuburan Hawa di Jeddah. Ya, itu panjangnya 30 meter kuburannya. Sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Adam itu tingginya situna dzira'an, 60 hasta. Satu hasta itu kan setengah meter. Berarti kalau 60 hasta 30 meter. 30 meter itu berarti masjid ini berapa meter?
sama lantai 2-nya ini. Ada 8 meter? 7 meter? Berarti 7 meter papate masjid iki berarti. Ya kan 7 ping 4 28 ya. 30 meter. Ya, itu tingginya Nabi Adam, Hawa dan keturunan selanjutnya. Ya. Itu 30-an meter. Masya Allah. Jadi kalau kata orang dulu ada binatang purba, arti kayak jeneng dinosaurus, mau T-Rex, T-X apa wae wis mbuh. Ya, itu tingginya nek sing 7 meter, enek sing 8 meter. Lah itu ketemu zaman Nabi Adam ya kaya awake dhewe mbek cempe lho, Mas. Ya kan? Sekarang Nabi Adam 30 meter. Lah dinosaurus 8 meter ya kaya dhewe mbek cempe ya kan padha. Ya. Jadi sebetulnya bagi kita hari ini yang Allah takdirkan postur tubuh yang kurang proporsional, ya seperti saya ini kan juga gak dur-dur banget, Mas. Itu anak sing di EC mungkin endek, kuntet, nggak usah minder. Itu mentok cuma di dunia. Karena Rasul menutup hadisnya, nanti semua ahli surga di surga Allah tingginya seperti bapak mereka yaitu Adam alaihissalam. Jadi kalau kita hitung jadi ahli surga, sing mungkin neng dunia ora patek dhuwur, neng surga 30 meter, Mas. Jadi nyantai wae. Ya, kita endek cuma di dunia. Kalau di surga nanti padha dhuwur-dhuwur 30 meter, genter-genter kabeh. Ya. Jadi Nabi Adam itu wafat juga di Jabal Abul Qubais. Lah, kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bangun Ka'bah lagi? Karena di masanya Nabi Nuh alaihissalam itu semuanya hancur. Ketika Allah azab yang kafir-kafir, yang selamat cuma yang di dalam kapal bersama Nabi Nuh. Itu yang banjir sedunia. Termasuk Ka'bah itu hancur. Padahal saat itu sudah Allah turunkan hajar. Batu yang kita kenal hari ini Hajar Aswad itu sudah ada semenjak Nabi Adam. Ya. Tapi ketika banjir bandangnya Allah mengadab umatnya Nabi Nuh, Allah sembunyikan Hajar Aswad itu di mana? Ya di gugusan bebatuan Jabal Abu Qubais. Nanti yang ketika Nabi Ibrahim bangun, dibantu Nabi Ismail, Allah bukakan itu. Allah wahyukan untuk mengambil Hajar yang kita kenal hari ini Hajar Aswad untuk diletakkan di tempatnya. Ka'bah pun dibangun. Nah ini catatan akhirnya. Ketika Nabi Ibrahim berhasil bangun Ka'bah ditemani anaknya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Padahal bangun apa, Mas? Ka'bah. Ini gak ceritanya gak bangun diskotik lagi. Orang bangun karaokean lagi. Bangun rumah Allah. Yang bangun dua-duanya Nabi. Itu masih berdoa, ya Allah terimalah amal kami. Kita ini kadang habis beramal apa saja gitu, lali ndonga iki ya Mas. Husnudzon kepada Allah, optimis bahwa Allah terima amal kita itu bagian dari akidah. Tapi yang mbek ndonga maksudnya habis sholat ya, habis kita melaksanakan ketaatan, berdoa semoga Allah terima ya amal kita ini. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah dari warga asli sini utusanmu, rasulmu untuk menyampaikan ayat-ayatmu, ya, mendakwahkan kandungannya, membersihkan jiwa mereka. Engkau maha bijaksana, engkau maha mulia. Padahal Mekah hari itu berapa orang? Paling Koryo Hajar, Ismail, belum banyak orang. Tapi Nabi Ibrahim sudah berdoa, lahirkan dari warga asli sini yang nanti menjadi rasulmu. Dikabulkan? Allah kabulkan. Lahir Nabi dan Rasul dari Mekah asli. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Cuma kalau kita bicara sirah Nabi, kata Imam Ibnu Katsir, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim 32 generasi. Ya, kalau satu generasinya 100 tahun, anggaplah kala itu ya, 100 tahun berarti jarak antara Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim berapa? 3200 tahun. Makanya kalau kita belajar sirah Nabi Ibrahim di sejarah hari ini itu sudah termaktub Nabi Ibrahim hidup kurang lebih di tahun 3000 SM. Apa itu? Sebelum Masehi. Ya kan, Masehi pertama kan di Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya 6 abad atau 600 tahun. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim 32 generasi. 3200-an tahun. Ya, jadi pelajarannya Nabi Ibrahim doa setelah bangun Ka'bah supaya Allah lahirkan dari masyarakat asli pribumi Mekah. Nabi Allah kabulkan mung 3000 tahun berikutnya. Nah, jenengan doa yang belum dikabulkan ada hari ini. Kayak wis pirang sasi niku dongane. Wis pirang tahun dongane. Ya, maka butuh kesabaran ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Jadi kita cukupkan sampai muqaddimah terjadinya peristiwa perang Uhud. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.